Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Kadep Lengki, Stambuk C201-17345. Saya akan memaparkan hasil proposal kami tentang studi kelayakan bisnis sebuah usaha distro yang bernama Superstore yang ada di Mamboro, Kota Palu. Dalam menyusun proposal ini, saya bersama teman saya yang bernama Krisna Bayu Gunawan. Penyusunan proposal ini merupakan tugas kelompok pada mata kuliah studi kelayakan bisnis BT7. Langsung saja, latar belakang usaha distro ini. Bisnis fashion semakin marak di Indonesia. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Konsumen produk fashion juga semakin antusias menyambut model-model baru yang dirilis. Tak heran berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Maka menjamurlah berbagai bentuk bisnis clothingan ini, mulai dari butik, factory outlet, distro, mobile distro, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembang pesatnya model berpakaian zaman sekarang, orang-orang, terutama anak muda, berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti model yang tren saat ini. Bagi banyak pelaku usaha bisnis distro baik kaos ataupun yang lainnya menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dibilang cukup diminati karena potensinya untuk maju sangatlah besar di zaman seperti sekarang ini. Mengingat lifestyle atau gaya hidup anak muda yang sudah menjadikan pakaian tersebut sebagai atribut atau identifikasi dari ekspresi diri mereka. Atas dasar hal ini, bisnis distro makin dilirik banyak pelaku usaha. Profil usaha. Nama usaha Superstore PLW, pemilik usaha Ikadex Super Peribas. Distro ini merupakan distro yang baru berdiri pada tahun 2018. Alamat distro ini berada di Jalan Karana, Mamboro. Distro ini juga menggunakan media internet untuk mempromosikan produknya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan Instagram. Distro ini juga memiliki moto usaha yaitu Finding Your Daily Out Here. Rancangan strategi usaha. Rencana strategi yaitu dengan fokus dengan mencari distributor atau supplier. Fokus untuk menata toko dan mendesain toko karena baru berdiri pada tahun 2018 ya. Pada tahun 2019 fokus ke target pasar yang akan dituju yaitu anak-anak muda. Melakukan kerjasama dengan Himabris, Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, dalam menyediakan kaos kegiatan English Camp. Melakukan kolaborasi dengan Prada Desa Buranga dalam upaya merayakan Hari Raya Nyepi. Pada tahun 2020 atau tahun sekarang itu pernah sebagai sponsor Liga Futsal KHMAD. Pada tahun 2021 atau tahun yang akan datang akan membuka cabang di 3 kecamatan seperti Ampi Babo, Tribulu, dan Kasimbar. Memperbaharui sistem marketing dengan menerapkan sistem pembayaran elektronik atau electronic payment. Selanjutnya itu adalah tentang aspek pemasaran. Bauran pemasaran. Yang pertama itu adalah produk. Produk yang ditawarkan pada distro ini seperti kemeja, kaos, jaket, topi, celana, kaos kaki, sandal, dan tas, dan lain-lain baiknya. Price dalam harga dalam distro ini, yaitu dalam daftarnya itu seperti place atau lokasi. Tempat atau lokasi dari distro ini berada di Jalan Karana Mamboro, Palu Utara, yang dekat dengan lampu merah Mamboro, yang lebih tepatnya berada belok kanan jika kita dari arah Palu, sekitar 50 meter dari lampu merah. Promosi yang dilakukan dalam distro ini adalah menggunakan media-media seperti jaring sosial, misalnya mempromosikan produk yang dijualnya di Instagram atau Facebook dan lain-lainnya. People atau orang. Untuk karyawan di Superstore ini tidak mempunyai karyawan karena pemilik sendiri yang langsung bertindak melayani konsumen. Proses
atau proses. Dalam proses pembelian barang toko superstore sendiri, konsumen yang mengetahui atau mempunyai tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi toko distro tersebut akan langsung datang ke toko superstore tersebut dan memilih-milih barangnya atau sekedar melihat barang yang diminati. Pemilik sendiri akan melayani konsumen dan mencarikan barang yang diinginkan oleh konsumen. Jika yang dicarikan oleh konsumen tidak ada, maka pemiliknya akan memeriksa barang yang diinginkan konsumen itu ke supplier yang berlokasi di Bandung. Jika barang tersebut ada, maka pemiliknya akan melakukan pemesanan sesuai dengan barang yang diinginkan. Dan tentunya akan membutuhkan waktu sekitar seminggu atau lebih sesuai dengan jasa pengantaran, misalnya JNE atau sebagainya. Physical evidence atau tampilan fisik. Untuk tampilan dari superstore, baik itu dari bangunan interior yang ada di dalamnya sudah sangat bagus. Ini akan memberikan kenyamanan tersendiri terhadap konsumen yang datang berkunjung ke superstore. Selanjutnya itulah segmentasi pasar. Dalam usaha distro ini lebih menggunakan segmentasi pada variabel demografi, antara lain umur, siklus hidup, dan pendidikan, dan juga menggunakan variabel psikologis antara lain kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dengan segmentasi pasar ini, usaha distro ini lebih cenderung ke orang-orang yang haus akan fashion saat ini, terutama remaja sampai dewasa yang umurnya 17 sampai 30 tahun, yang rata-rata merupakan mahasiswa maupun siswa yang ada di daerah Mamboro maupun daerah Mamboro. Selanjutnya adalah tentang aspek teknis. Aspek teknis dikenal juga sebagai aspek produksi. Jadi aspek teknis adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas sendiri. Teknologi informasi adalah sarana di mana penyediaan barang yang diperlukan bagi hidup manusia, kelangsungan dan kenyamanannya. Dalam kasus ini, distro superstore belum banyak memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satunya untuk memajukan usaha, karena usahanya ini masih tergolong baru, tapi usaha ini sudah memanfaatkan salah satu teknologi informasi seperti media sosial untuk mendistribusikan produknya lebih luas dalam waktu yang singkat dan tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak karena memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain. Dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya usaha ini akan mengembangkan dan memperbaharui teknologi informasinya. Pengembangan dalam teknologi informasi dalam usaha ini adalah dalam tahun kedepannya, seperti penambahan teknologi berupa electronic payment, pembayaran elektronik, untuk mempermudahkan konsumen dalam melakukan pembelian dan pembayaran sebuah produk dalam usaha ini. Lokasi usaha. Menurut Digipto, pemilihan tepat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat. Terdapat beberapa faktor sebagai berikut, yaitu akses. Akses menuju distro ini sangat mudah dijangkau oleh para konsumen karena lokasinya berada pada pusat keramaian yang ada pada daerah Mamboro ini. Fasilitas. Lokasi usaha distro superstore ini sangat terlihat jelas karena pemilihan lokasinya yang tepat, karena berada pada jalur yang sering dilewati oleh masyarakat di sana. Lalu lintas. Pemilihan lokasi ini berada pada lampu merah Mamboro, yang lebih tepatnya belok kanan jika dari kota Palu ya. Lokasi ini sering dilewati masyarakat di sana karena belok kanan lampu merah merupakan jalan menuju pasar sentral Mamboro, masjid-masjid, kompleks BTN. Ekspansi. Dalam berkembangnya usaha ini akan ada peluasan lokasi usaha ini untuk mengembangkan usaha ini agar lebih besar.
Usaha Superstore ini sudah memperhitungkan hal ini untuk memperluas tokonya dengan memanfaatkan lahan yang ada di belakang usahanya pada tahun kedepannya. Lingkungan. Selain lokasi industri ini merupakan jalur untuk menuju pasar, masjid, dan kompleks perumahan Mamboro, usaha ini juga dekat dengan Sat Brimob Polda Sulteng dan juga dekat dengan SMK Negeri 6 Palu dan Poltekkes Kemenkes Palu yang merupakan salah satu target pasar Superstore, yaitu para mahasiswa dan siswa. Oleh karena itu, usaha Superstore ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat keramaian Mamboro. Persaingan. Walaupun lokasinya berada pada pusat keramaian yang ada di daerah Mamboro, tingkat kompetitor dari daerah ini masih minim karena jumlah pesaing dalam daerah Mamboro ini berjumlah hanya 2 yang ada. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan ini, menyimpannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Penanganan persediaan barang jadi di usaha Superstore ini dihitung menggunakan Economic Order Quality. Rumus EOQ yang biasa digunakan adalah akar 2 kali deminan kali order cost dan carrying cost. Selanjutnya adalah tentang biaya operasional dan pembelian. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap juga disebut dengan fixed cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam keadaan konstan atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan apapun. Sedangkan biaya variabel atau yang disebut juga sebagai variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang dipromosikan. Biaya tetap Superstore seperti pajak, listrik, dan lain-lainnya, dan biaya pemasarannya yang sekitarnya itu biaya per tahun itu 1.575.000. Sedangkan biaya variabel Superstore ini adalah biaya pengiriman barang seperti 2 juta dan biaya orderan per bulan. Per bulan itu sekitar 10 juta. Baiklah, materi selanjutnya tentang aspek keuangan akan dipaparkan oleh teman saya, Krisna Bayu Ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Ginawa, Tanbuk C201-17133. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi dari teman saya, yaitu aspek keuangan. Dari aspek keuangan ini, yang pertama itu tentang kebutuhan dana investasi. Yang pertama, biaya praoperasi yang digunakan untuk mendirikan usaha sebesar 5 juta rupiah. Kemudian modal usaha awal untuk merintis menjual bisnis ini sebesar 2.500.000. Kemudian rekapitulasi biaya. Yang pertama, aktiva tetap, itu ada biaya listrik 75.000, kipas angin 275, lampu 4 350, meja kasir 450, hiasan dinding 250.000, hanger 200 pick 2.215.000, display atau gantungan hanger 3 juta, rak sepatu dan rak topi 1 juta, kursi dan kursi pelanggan 200.000, jumlah aktiva tetap sebanyak 7.500.000. Kemudian biaya variabel, biaya pengiriman barang itu 2 juta, barang jadi 10 juta ke atas. Kemudian perkiraan benefit dari orderan per bulan tahun 2019 itu perkiraan penjualan per hari yaitu 500.000. Adapun tabel daftar omset dan order per bulan tahun 2019 antara lain sebagai berikut. Kemudian perkiraan biaya per tahun antara lain biaya listrik 900.000, pajak 75.000, biaya pemasaran 500.000, jumlah 1.475.000. Kemudian proyeksi laba atau rugi
itu hasil penjualan per tahun dikurangi biaya per tahun sama dengan 112.900.000 dikurangi 73.275.000 sama dengan 39.625.000. Kemudian laporan arus kas. Adapun tabel laporan arus kas Superstore antara lain sebagai berikut. Kemudian payback period. Adapun tabel payback period umur investasi 5 bulan tahun 2019 antara lain. Kemudian perhitungan NPV, Net Present Value atau NPV adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi dengan rumus antara lain NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang PV investasi, dan jika NPV positif maka proyek diterima. Profitability Index atau PI. PI sama dengan total PV kas bersih dibagi PV investasi sama dengan 13.812.498 rupiah dikurangi 7.500.000 sama dengan 1,8 juta. Maka PV lebih besar dari 1, maka proyek ini layak dilanjutkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pertama itu aspek ekonomi. Adapun bagian dari aspek ekonomi yaitu yang pertama sisi perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua sisi distribusi nilai tambahan. Yang ketiga sisi nilai investasi per tenaga kerjaan. Kemudian yang keempat hambatan di bidang ekonomi. Yang kelima dukungan pemerintah. Dan kemudian materi selanjutnya itu aspek sosial. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendiri. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain, salah satunya yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Itu yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Kemudian selanjutnya yaitu aspek politik. Adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah akan mempengaruhi pemerintah dan menawarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis usaha berada akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada sebuah perusahaan dan kekuatan yang dimiliki usaha tersebut, termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Lalu RE Prinem sebagai dikutip oleh Wieland merekomendasikan 6 aspek untuk melengkapinya, yaitu yang pertama ada ancaman masuk pendatang baru. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Dan kemudian yang terakhir yaitu pengaruh kekuatan stockholder lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup adalah kesatuan lingkungan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 1997, masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena yang pertama dinamika penduduk, yang kedua pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kemudian yang ketiga kurang terkendalinya pemanfaatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang keempat dampak negatif yang sering timbul
dan kelemahan ekonomi yang seharusnya positif. Yang terakhir, benturan tata ruang. Kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas aturan dan awasi atau disingkat ADA atau Command and Control CIC.